untuk masalah sampah contohnya gitu. Kan sebenarnya udah ada tuh orang-orang yang udah meneliti ini. Nah, itu kan untuk di studi Reja untuk mencari riset-riset yang kayak gitu, nyarinya di Google terus ternyata ada, tinggal dimasuk-masukin aja gitu Bu, atau gimana? Oh iya, jadi itu yang disebut dengan literatur review itu kan. Jadi apa yang sudah orang-orang lakukan itu, kita harus kumpulkan, kita baca, kita rangkum ya seharusnya ya. Nah, sehingga kita bisa melihat orang lain bikin apa, kita mah bikin apa. Ada pembedanya gitu. Nah, itu boleh dimasuk-masukkan. Oh, iya ya. Makasih Harus Bu. ya, justru harus nyari paper-paper yang serupa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin kalau cukup jelas, langsung saja praktek ya, bukan praktek sih. Mungkin saya tugasi dulu menulis latar belakang ya, kemudian diupload, nanti dikumpulkan pada saat UTS. Nah, namun memang kalau misalnya membutuhkan bantuan untuk menulis latar belakang, tentu saja boleh bertanya langsung ya, bagaimana sih menuliskan latar belakang. Tadi ada contoh ya dari saya, kelihatannya di kelasnya Pak Caca juga ada contoh, boleh lihat juga ya. Di kelas yang lain, teman yang lain dikasih contoh seperti apa, nah boleh. Sebenarnya sih tinggal membaca judul-judul orang lain ya, tinggal membaca paper-paper atau membaca skripsi-skripsi orang, penelitian yang orang-orang lakukan seperti apa sih latar belakangnya. Namun kadang-kadang suka kalian menyasar gitu ya, malah mendapatkan contoh tulisan yang kurang bagus. Ciri-cirinya apa sih tulisan yang kurang bagus tuh? Tadi ya alur-alur dan poin-poinnya kurang kelihatan, tidak jelas. Pokoknya harus jelas masalahnya apa, kemudian kitanya mau ngapain terhadap masalah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya bagaimana kalau saya TA-nya tentang eksplorasi tools, tetap harus jelas juga. Saya tetap nanya, kenapa kamu merasa memerlukan eksplorasi tools? Tetap juga akan ditanya, memangnya orang-orang belum melakukan eksplorasi tools itu. Kalau memang orang lain sudah melakukan, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari yang sudah orang-orang lakukan tersebut. Misal sudah gitu ya orang lakukan, kita hanya ingin menerapkan hasil eksplorasi orang-orang. Itu boleh, boleh banget gitu ya. Karena kita masih S1. Jadi kita lihat orang-orang ngapain aja lalu kita menerapkan. Boleh-boleh aja. Karena memang belum tentu mudah ya kalau di tentang tools. Nah, kalau misalnya mau membuat produk, saya lebih mensupport karena kalau punya produk itu rasanya apa ya? Lengkap gitu ya, bahwa kita punya bekal, kita punya pengalaman, dan kita punya sesuatu yang bisa kita kembangkan terus-menerus. Nah, untuk membuat produk itu kan tidak mudah, maka saya sangat menyarankan memang TA ini berkelompok yang sama-sama gitu ya, ingin punya passion yang sama, punya cita-cita yang sama. Silahkan berkelompok, membuat produk yang bagus, nanti ada pembagian tugas. Ada yang bagian apa, ada yang senang UI UX, ada yang senang coding di belakang, ada yang senang analisis, itu bergabung sehingga membentuk satu produk yang bagus ya, dan setiap orang memiliki peran dan porsinya masing-masing. Nah itu saya sangat menyarankan TA itu seperti itu. Jadi tidak apa ya, kecuali kalau memang algoritma gitu ya, TA-nya mau mencoba algoritma, nggak perlu bikin produk, boleh-boleh aja. Jadi khusus menggali algoritma-algoritma, mencoba berbagai algoritma yang baru gitu ya, yang apa belum pernah dipelajari, boleh-boleh aja ya. Itu tergantung dari pembimbing mengarahkannya seperti apa. Nah, kenapa semangat saya membuat produk? Karena ya tadi ya, produk itu kalau dipakai orang sesuai kebutuhan orang, maka kita berkontribusi nyata, konkret.
Meskipun produk kita sederhana, tapi dipakai misalnya untuk kasir warung gitu ya, atau produknya dipakai untuk ibu kos, pengelolaan kos, atau produknya dipakai orang-orang untuk mencari informasi tentang kos-kosan di Kota Bandung. Itu aja udah cukup ya, udah cukup bermanfaat. Jadi kadang-kadang kita perlu lihat dari sisi kebermanfaatannya. Itu mungkin kalau dari saya. Jadi ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tuliskan ya, ada tugas. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja sudahi dulu pertemuan kali ini. Saya akan di pertemuan 7 akan saya tuliskan upload tugas ya. Upload tugas membuat latar belakang yang sudah dilengkapi dengan identifikasi masalah. Kita tutup dulu ya pertemuan kali ini supaya kita bisa langsung mencoba dan minggu depan kita masuk ke UTS. Tugasnya dikumpulkan, saya tuliskan saja 2 minggu dari sekarang ya. Jadi kalau dilewat 2 minggu berarti tidak bisa diupload ke sana. Oke, kita tutup dulu ya. Silakan. Untuk tugasnya itu Word apa PDF atau PowerPoint atau gimana, Bu? Oh iya, boleh PDF ya, PDF karena sudah uraian. Jadi kita belajar menuliskan uraian ya. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas pagi ini? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.